selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari geografi untuk topik yang kedua, yaitu mengenai konsep geografi. Kemarin di minggu awal kita sudah mempelajari tentang apa itu geografi, dasar-dasarnya apa, lalu perkembangan geografi itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih bagian dari dasar geografi, yaitu konsep geografi. Konsep geografi itu perlu kita pelajari agar kita mengetahui bagaimana sebuah objek, bagaimana sebuah wilayah, atau bagaimana sebuah ruang itu bisa kita kaji dengan yang namanya konsep geografi. 10 konsep ini nanti yang akan kita bahas, ini termaktub atau tertera atau ada semuanya di dalam permukaan bumi. Berarti artinya konsep-konsep ini tidak lepas ketika kita mempelajari sebuah objek, ketika kita mempelajari sebuah wilayah atau sebuah ruangan. Karena itu semua ada di dasar geografi. Kita mulai ya. Konsep geografi. Singkat, jaket Mr. Polo diloakan. Nah, Bu, jaket Mr. Polo diloakan. Ini supaya kamu gampang mengingatnya. Jaket Mr. Polo diloakan. Ja itu adalah jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, lokasi, diferensiasi area, interaksi, aglomerasi, keterkaitan ruang, dan nilai guna. Berarti ada 10 konsep geografi. Nah, yang pertama kita pelajari adalah jarak. Kalau Bu, kok jarak? Nah, jarak itu di permukaan bumi diperlukan. Benar, kamu mengukur. Bu, jarak rumah saya dengan rumah pacar saya itu 10 km, Bu. Jarak rumah Aldo ke rumah pacarnya itu 200 km, jauh. Jadi jarang ketemu gitu. Itu diperlukan jarak. Dalam peta juga ditemukan yang namanya komponen peta itu ada jarak dalam skala gitu. Itu kalau jarak diperlukan atau dipentingkan untuk melihat lokasi tempat di suatu tempat di permukaan bumi. Lalu yang kedua adalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini dari kata jangkau. Berarti saya bisa menjangkau suatu tempat. Nah, misalnya nih saya buat langsung contoh. Bu, Keira itu ke sekolah itu biasanya menggunakan mobil. Nah, itu berarti Keira pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil. Nah, dijangkau dengan menggunakan mobil karena rumah saya jauh, Bu. Kalau saya jalan kaki capek. Nah, atau misalnya Kevin setiap akhir tahun bepergian ke Bali dengan mengayuh sepeda misalnya. Jadi Kevin ke Bali dengan menggunakan sepeda, menjangkau Bali dengan menggunakan sepeda. Itu contohnya. Jadi keterjangkauan ini berarti berhubungan dengan alat apa kita menjangkau suatu lokasi dengan transportasi apa misalnya, bisa dengan berupa transportasi bisa mobil, motor, sepeda, atau juga dengan jalan kaki. Tuh. Lalu yang ketiga adalah morfologi. Morfologi itu adalah bentuk wilayah. Kita tidak lepas dari morfologi. Ya, kita tinggal di rumah juga, ya tentu ada morfologinya. Bentuk wilayahnya seperti apa? Misalnya nih, Hana, Bu, saya punya ini loh Bu, punya rumah misalnya di daerah Jawa Tengah, Bu. Daerah Jawa Tengah itu dekat pegunungan, Bu. Morfologinya berbukit-bukit. Jadi setiap kalau libur sekolah saya ke sana soalnya sejuk, adem, di Jakarta panas. Nah, morfologi. Morfologi itu berhubungan dengan bentuk wilayah. Apakah dia dataran rendah, apakah dia bukit-bukit, atau apakah dia pantai misalnya. Itu morfologi. Nah, lanjut adalah pola. Pola ini sayang, pola ini berhubungan dengan bentuk, susunan, atau struktur sebuah wilayah. Ingat ya, kalau ini tadi bentuk fisik, wilayah, ini. Nah, kalau pola itu susunan atau bentuk sebuah wilayah itu seperti apa, Bu? Nah, saya buat contohnya, Bu. Jakarta itu
pola pemukimannya itu memusat, Bu, padat sekali memusat di suatu tempat. Sementara, Bu, kalau saya misalnya pergi ke daerah pantai, itu pemukimannya bentuknya memanjang seperti jalur pantai. Itu pola itu bentuk atau susunan atau struktur wujud sebuah objek. Tuh, lanjut kita ke lokasi. Wah, lokasi mah tempat di permukaan bumi ini semua ada lokasinya, semua ada titik letak astronomisnya, ujurnya di mana, lintangnya di mana. Lokasi itu diperlukan untuk kita bisa melihat di mana tempat itu berada. Coba nih di rumah kamu bisa menggunakan Google Map. Atau misalnya Bayu mau pesan GoFood, malas saya keluar, Bu, saya pesan GoFood dulu nih, Gojek. Wah, ternyata Pak Gojeknya masih jauh nih, lokasinya masih jauh dari rumah saya, sekitar 20 km nih. Wah, dibatalin nggak ya? Nah, lokasi itu juga berhubungan dengan tempat dan juga di peta. Nah, geografi itu kan nggak lepas dari peta sebenarnya. Kita bisa menentukan lokasi di sebuah peta. Itu kalau konsep lokasi. Sekarang kita lanjut dengan diferensiasi area. Diferensiasi area itu adalah perbedaan wilayah di setiap permukaan bumi. Bu, saya di Jakarta suhunya panas sekali. Ketika saya pergi ke daerah puncak, suhunya lebih dingin sih, Bu, walaupun sekarang udah gak sedingin dulu. Nah, semua lokasi di permukaan bumi ini memiliki perbedaan. Perbedaannya bisa dilihat secara fisik, misalnya suhunya lebih dingin kah atau lebih panas. Bisa juga dilihat secara sosial. Secara sosial itu misalnya, Bu, di sana penduduknya ramah sekali. Terus di sana penduduknya suka melakukan upacara, Bu. Di sana kalau di desa itu misalnya penduduknya itu kekerabatannya masih sangat erat sekali. Beda misalnya dengan di kota, Bu. Saya sama tetangga saya itu kayaknya nggak pernah ngobrol, jarang ketemu karena sibuk. Nah, diferensiasi area. Setiap permukaan bumi memiliki perbedaan dari fisik maupun sosial. Lanjut adalah interaksi. Interaksi itu adalah hubungan, ya. Bukan hubungan dengan sesama ya, dengan pacaran ya. Misalnya David suka sama misalnya siapa ya, Monik gitu. Nah, interaksi. Nah, kalau di geografi, interaksi itu ini berhubungan dengan kerjasama antara sebuah wilayah dengan wilayah lain. Kerjasama antara satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya desa dan kota saling mempengaruhi. Orang desa misalnya menjual padi ke kota, kota menjual alat-alat industri atau elektronik ke desa. Itu saling mempengaruhi. Demikian juga dalam ranah yang besar, misalnya adalah negara. ASEAN itu contohnya kerjasama di bidang negara-negara dalam cakupan ASEAN itu adalah contoh dari interaksi. Lanjut, aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pengelompokan karena memiliki ciri yang sama. Mengelompok dia karena memiliki ciri yang sama. Apa contohnya, Bu? Contohnya itu adalah kawasan industri misalnya, ya. Bu, kawasan industri misalnya di daerah Jababeka misalnya, kawasan industri di situ semua industri tekstil ada, terus apa misalnya baja ada dan lain sebagainya. Itu aglomerasi mengelompok. Ya, kamu juga kalau sekolah pasti mengelompok nih, cewek-cewek semua mengelompok ke tempat. Cowok-cowok yang suka basket, cowok semua yang main basket. Terus cowok-cowok yang sukanya membaca gitu, mengelompok. Karena punya ciri khas yang sama. Kamu juga kalau berteman gitu kan, kayaknya saya senang deh sama si B misalnya gitu. Soalnya kita memiliki sifat yang sama gitu. Akhirnya terjadi apa?
kelompokan, komunitas terbentuk seperti itu. Nah, lalu adalah keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang itu ini hampir sama sebenarnya tadi dengan interaksi. Perbedaannya kalau interaksi tadi dua wilayah yang berbeda, kalau keterkaitan ruang itu adalah satu wilayah yang saling mempengaruhi, terkait satu ruang. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah Jakarta. Jakarta itu keterkaitan ruangnya letaknya di mana? Misalnya nih, Bu, Jakarta itu macet. Walaupun koronces masih tetap aja macet pada keluar-keluar gitu. Nah, terus keterkaitannya dengan yang lain apa? Macet itu. Ya, berarti karena banyaknya kendaraan, banyaknya penduduk, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Jadi penduduk, banyaknya kendaraan, menyebabkan terjadinya kemacetan. Berarti antara penduduk dan banyaknya kendaraan itu terhubung. Itulah keterkaitan ruang. Jadi terjadi dalam satu wilayah. Kalau interaksi tadi dalam dua wilayah. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah nilai guna. Nah, nilai guna itu adalah setiap objek yang ada di permukaan bumi ini memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap orang. Saya ulang ya, setiap objek yang ada di permukaan bumi memiliki fungsi yang berbeda terhadap setiap orang, tergantung. Misalnya nih, ya, Karin nih. Bu, kata Karin, Bu, kalau saya ke pantai itu tuh biasanya saya suka wisata ke pantai, Bu. Bagi Karin suka wisata ke pantai itu baginya untuk melepaskan misalnya rasa penat atau melepaskan stres. Jadi dia merasa bebas ketika di pantai. Nah, tetapi bagi Bu Cahya misalnya, iya Karin, kamu kalau pantai tempat kamu refleksi ya Karin ya, buat menikmati indahnya panorama pantai. Tapi kalau bagi Bu Cahya kan seorang nelayan. Jadi Bu Cahya itu pantai itu buat mencari makan, buat suami dan anak. Nah, jadi antara Karin dengan Bu Cahya itu sama-sama objeknya pantai, tetapi memiliki perbedaan. Perbedaannya ya bagi Bu Cahya mencari nafkah, bagi Karin itu untuk refreshing ya nah ya. Nah, misalnya sama dengan ballpoint misalnya. Bagi Serafim, ballpoint ini yang buat menulis, Bu, buat saya belajar. Nah, tapi bagi Aldo mungkin ballpoint itu nggak perlu. Bagi Aldo itu ballpoint itu ya ballpoint, buku itu nggak perlu. Bagi dia ballpoint sama buku itu buat menggambar udah buat bermain doang gitu, tidak untuk menulis atau tidak untuk belajar gitu. Itu contohnya ya. Nah, hanya contoh saja. Nah, jadi dari 10 konsep ini tadi saya sudah buat masing-masing contohnya sayang nih. Nah, jadi ke-10 ini selalu lekat dengan kehidupan manusia, selalu dekat dengan kehidupan kita di permukaan bumi, dan semua ini adalah selalu berhubungan dengan aktivitas manusia dan diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, itu dia. Kalau kamu memiliki pertanyaan, kamu boleh lewat chat ke saya atau lewat Microsoft Teams. Nah, terus tugas kamu sekarang, saya mau memberikan tugas nih. Nah, tugas kamu adalah tugas dikerjakan hari ini ya. Tugasnya adalah kamu buat sebuah cerita. Ya, cerita apa Bu? Terserah kamu. Misalnya cerita mengenai pembelajaran selama daring
misalnya, atau apa aja lah yang menurut kamu. Nah, dari cerita itu nanti kamu masukkan 10 konsep geografi dalam tulisan kamu itu, dalam tulisan kamu ya, dalam tulisan Anda tersebut. Jadi sekarang tugasmu, kamu membuat sebuah tulisan yang berupa cerita, berarti cerita itu berangkai ya, satu sama lain saling terhubung. Kamu buat sebuah cerita, lalu kamu masukkan 10 konsep geografi dalam tulisan Anda tersebut. Nah, mungkin masih ada yang mau bertanya, jadi contohnya begini, nah, saya buat contoh ya. Misalnya nih, kita buat contoh, misalnya adalah Joakim misalnya. Jarak rumah Joakim ke SMP DB2 20 km. Dah, Bu, udah masuk jarak. Joakim pergi ke sekolah, ke waktu SMP dulu, pergi dengan menggunakan sepeda motor, terjangkauan. Terus, selama di perjalanan menuju ke sekolah, Joakim melewati gunung, lembah, bukit, pantai, misalnya morfologi. Selain dia melewati kawasan gunung, lembah, terus pantai, Joakim melihat banyak pemukiman yang mengelompok. Nah, pola pemukimannya mengelompok. Nah, terus masuk ke sini lokasi. Nah, pemukiman yang mengelompok tersebut ternyata berada di wilayah misalnya Jakarta Utara contohnya. Terus habis itu berbeda dengan rumah Joakim yang berada di Kelapa Gading, misalnya wilayah Kelapa Gading memiliki suhu yang masih sejuk misalnya. Sementara wilayah di daerah Tanjung Priok suhunya sudah mulai panas karena dekat dengan laut. Nah, seperti itu, kamu sambung menyambung satu dengan yang lain. Tapi ingat, nggak harus ini duluan, nggak harus jarak duluan ya baru keterjemahan. Tidak, kamu bebas memilih mau kamu buat di sebuah cerita itu awalnya jarak dulu atau lokasi dulu. Misalnya rumah pacar saya berada di Papua Nugini, misalnya lokasinya. Jaraknya dari saya yang di Jakarta jauh sekali, beratus-ratus kilometer. Kalau saya ke sana ke rumah pacar saya menggunakan pesawat terbang ke sana untuk menjenguk misalnya. Terus habis itu ternyata di Papua Nugini masih banyak lahan kosong contohnya. Nah, jadi sekarang tugasmu adalah membuat sebuah alur cerita, tulisan, yang di dalam tulisan tersebut harus ada 10 konsep. Kamu kerjakan hari ini, ya. Lalu nanti kamu kumpulkan di Microsoft Teams. Ya, deadline-nya hari ini juga. Saya harap kamu sudah paham dengan pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh di-chat. Oke, boleh chat ke saya atau lewat Microsoft Teams. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Semoga kalian memahami apa yang menjadi teori pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye.